Kabar Persada akhir pekan. Ya, baik pendengar, informasi waktu untuk Anda pukul 9:29. Saatnya kami akan update ya informasi terkini pendengar terkait dengan kabar lantas yang insya Allah akan dilaporkan oleh rekan Dedi dari 90,8 Prima FM Cilacap, Jawa Tengah. Yang selengkapnya kami hadirkan dalam kabar lantas. Kabar lantas. Informasi arus lalu lintas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat rekan Dedi? Alhamdulillah kabarnya sehat. Rekan Ida juga rekan Mimi Salimah di studio Persada, gimana kabarnya? Alhamdulillah kami semuanya sehat dan semangat. Ya, rekan Dedi, ini tepatnya berada di mana ini ya kok yang lewat kendaraannya besar-besar semua ini? Ya, saya sekarang berada di pertigaan Jeruk Legi, yang mana pertigaan ini adalah menghubungkan kalau dari Cilacap kota itu menuju ke, kalau yang ke barat itu menuju ke daerah Jawa Barat, Pangandaran dan sekitarnya. Kalau ke utara berarti yang mau arah ke Wangon dan ke Jakarta dan sekitarnya. Begitu rekan Mimi juga rekan. Iya. Kalau Jeruk Legi ini sama Kaunganten kaitannya apa ini? Sama-sama nama kecamatan atau apa? Kalau Jeruk Legi juga kecamatan, Kaunganten juga kecamatan. Gitu ya, saya pikir bagian dari Kaunganten. Baik. Nah, silakan ini rekan Dedi, apa yang bisa Anda laporkan? Baik, rekan Ida juga rekan Mimi Salimah dan juga semua radio jaringan yang ada di seluruh Nusantara. Dari Cilacap kami akan menyampaikan kondisi terkini tentang lalu lintas yang ada di Cilacap, yang mana sekarang saya berada di pertigaan Jeruk Legi, dan pertigaan ini adalah untuk menghubungkan dari kota Cilacap, kemudian juga yang ke utara lurus, kemudian ke daerah Wangon dan juga bisa ke Jakarta, dan untuk yang ke barat bagi Anda yang akan perjalanan yang menuju ke daerah Jawa Barat, Pangandaran, Sidarja dan sekitarnya. Dan yang biasa saya sampaikan untuk pagi menjelang siang hari ini, untuk kondisi lalu lintas di sini sangat normal ya, karena bisa dimaklumi karena Cilacap ini memang kota penghujung, jadi tidak terlalu banyak untuk daerah lintasan, sehingga tidak terlalu banyak kendaraan. Kebanyakan ya paling-paling kendaraan logistik, kemudian kendaraan pribadi ya, dan ada sedikit kendaraan umum yang melintas jalur antara Jogja ke daerah Pangandaran ataupun sebaliknya. Jadi kita sampaikan ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan ya untuk daerah sini. Mungkin kalau kita mau ke daerah utara itu di situ tidak ada hambatan karena baru beberapa bulan yang lalu jembatan sudah selesai diperbaiki, sehingga sekarang perjalanan untuk menuju ke daerah Cilacap menuju Wangon yang melintasi daerah Wangon itu sekarang sudah aman ya, jembatan sudah selesai dibangun. Tapi untuk ke daerah yang melintasi ke arah ke barat, yaitu yang arah ke Pangandaran, di sekitar sini sekitar 1 kilometer ke depan itu kan 500 meter ke depan yang menuju ke arah Pangandaran, yang ke Kaunganten, itu jalannya kelak-kelok, alias banyak tanjakan dan juga turunan ya. Jadi itu mungkin kalau yang baru melalui jalan ini juga harus berhati-hati karena jalannya juga tidak terlalu lebar ya. Ada beberapa yang masih sempit, maksudnya sebagian sudah lebar, tapi masih ada yang masih belum lebar ya. Dan ada catatan sedikit bahwa selama mungkin karena pengaruh kemarau yang panjang ini, aspal di sekitar jalan yang menuju daerah, artinya yang daerah di daerah itu kan di depan kan masih daerah hutan ya, daerah hutan karet ya, hutan karet, sehingga di situ tanahnya mungkin masih labil, juga aspal selama karena saking lamanya kemarau banyak aspal yang retak-retak, rekan Ida dan juga rekan Mimi. Sehingga beberapa hari ini sekitar panjang sekitar 5 km ini jalan ini sedang ada perbaikan, alias menambal-nambal jalan yang retak-retak itu. Sehingga pengendara juga mungkin harus berhati-hati, juga harus sabar mengantri karena banyak walaupun mungkin yang diperbaiki itu cuma paling 1-2 meter, kemudian juga pindah lagi karena nggak terlalu lebar yang diperbaiki, banyak titiknya gitu.
Nah itu perlu diperhatikan. Kemudian juga di depan sana ada pasar ya, pasar Kaunganten yang biasanya kalau jam-jam segini masih ramai juga itu akan menghambat perjalanan walaupun tidak terlalu lama tapi itu ada sedikit menghambat perjalanan Anda. Kemudian bagi Anda yang mungkin dulu pernah melewat ke daerah Pangandaran yang melewati jalur ini, jalur Patimuan, sekarang Anda sudah tidak usah khawatir lagi karena jalan yang dulu banyak tikungan tajam, banyak yang berkelok-kelok. Untuk sekarang daerah Patimuan itu dulu itu jalannya mungkin untuk menghindari pemukiman dan juga persawahan sehingga jalan itu berkelok-kelok. Nah sekarang juga kebaliknya, jadi jalan itu sekarang diluruskan, yang berkelok itu diluruskan, bahkan ada yang menerabas Permukiman. persawahan dan juga permukiman. Ada permukiman yang diterabas untuk meluruskan jalan itu sendiri untuk sekarang, karena mungkin saking banyaknya yang menggunakan jalan, jadi sehingga pemerintah sekarang meluruskan jalan-jalan itu. Memang ternyata banyak sekali tikungan tajam ya di situ. Jadi sekarang pemerintah meluruskan jalan itu dengan menerabas persawahan dan juga permukiman. Jadi sekitar ada 4 tikungan yang tajam sekali, dan sekarang yang menerabas permukiman itu ada 1, bahkan itu di depan pasar Sinyawang ya, sekarang diterabas itu pemukiman menjadi jalan untuk meluruskan jalan, dan yang di daerah baratnya lagi itu persawahan yang diterabas untuk meluruskan jalan. Itu rekan Mija juga rekan Ida. Ya, baik. Berarti ini memang menjadi salah satu upaya pemerintah supaya meminimalisir atau mengurangi tingkat kecelakaan juga ya. Dan Ya, juga betul. lebih singkat waktunya tentu saja ya. Dan juga kenyamanan tentunya ya. Mungkin dengan jalannya yang lurus itu akan lebih nyaman para pengendara. Tapi kalau untuk biasanya ini ya, kalau berkelok-kelok kan pengendara tuh hati-hati gitu ya, waspada. Tapi kalau untuk lurus mungkin bisa memicu pengebutan juga ini. Pada ngebut ya. Ada plus minusnya lah ya. Dan itu juga selain berkelok tikungan tajam juga jalan sempit rekan Ida. Jadi kan mungkin begitu ya. untuk melebarkan jalan itu agar lebih nyaman, sehingga lebih dilebarkan dan lebih nyaman lebih untuk pengendara begitu. Mulai kapan ini sudah bisa digunakan jalur yang baru ini? Kalau jalur yang baru sudah bisa digunakan karena pengerjaannya udah mulai dari 3-4 bulan yang lalu. Ini sudah jadi ya, sudah bisa dilewati. Sudah bisa dilewati untuk saat begitu. ini. Kalau yang jalur lama bagaimana? Apakah ditutup atau tetap bisa digunakan juga? Jalur lama masih tetap bisa digunakan karena di situ kan masih ada pemukiman. Jadi di sekitar pemukiman itu jalan itu masih ada pemukiman, sehingga masih digunakan oleh pemukiman atau warga lokal untuk beraktivitas warga lokal. Tapi untuk mungkin untuk yang jarak-jarak jauh itu bisa menggunakan jalan yang baru itu, yang terabas itu. Ya baik. Berarti dengan adanya tambahan juga ini bisa memecah kemacetan juga ya. Betul sekali itu rekan Ida juga rekan Mimi. Jadi ibaratnya kalau kemarin tuh yang sempit mungkin ketika papasan memang harus berhati-hati begitu ya. Kalau sekarang Ya, relatif lebih lebar begitu. Baik, ini kalau untuk kalau tadi sudah disampaikan ada pasar begitu ya di dekatnya. Kalau untuk wisata yang paling dekat di mana nih kalau dari rekan Dedi berdiri sekarang? Baik, ini di belakang saya atau dari perempatan ini sekitar 50 meter itu ada wisata yang namanya Apanahil. Jadi itu biasanya bekerja itu malam hari. Banyakan itu Sudah karena pernah? untuk lihat pemandangan Apanahil. Nah, ini baru ya, memang baru. Ini rekan Ida juga rekan Mimi perlu nih ke sini barangkali ya untuk refreshing gitu. Saya nunggu diundang rekan Dedi aja deh. Siap. Iya, itu ada. Jadi tapi ini biasanya karena ini adalah untuk melihat pemandangan Kota Cilacap ya dari ketinggian. Kemudian itu juga banyak lampu-lampu. Kalau malam itu sangat ramai sekali. Saya sendiri belum pernah ke situ karena juga. Ya, berarti ini kalau malam indah sekali. Berarti ini mungkin agak-agak mirip dengan yang Jojo Kotawaru itu ya, di Cilacap juga itu ya. Seperti itu juga kan juga nanti dari yang dilihat dari Yogyakarta dari sini juga kelihatan. Nah, terus juga ke depan lagi di sekitar 2 kilo dari sini, 2 kilometer juga ada wisata juga itu namanya wisata Kubang Kangkung juga itu juga kalau hari-hari libur juga ramai dikunjungi. Tapi biasanya kalau hari Ahad sih ramainya, kalau hari biasa nggak terlalu ramai. Kalau di Kubang Kangkung apa ini rekan Dedi wisatanya? Bisa air itu, bisa air dan juga bisa kuliner. Oh begitu ya, wisata air. Ternyata ada wisata air di sana ya, padahal di tempat sekitarnya kemarin ada bantuan air bersih ya. Iya betul.
kita di sekitar itu. Tapi memang ini kan jadi sifatnya apa ya? Dan itu berada di tengah-tengah apa ya? Seperti lembah gitu ya. Dari kanan kirinya itu lembah dibikin ada tempat kubangan air, namanya Kubang Kangkung, itu kubangan air yang sangat luas. Itu digunakan untuk wisata. Jadi kalau di ternyata kan gunung semua. Jadi mungkin yang kekurangan itu yang di gunung-gunung itu, rekan Ida. Memang betul, kemarin saya juga waktu membagi air di kecamatan itu, di kecamatan Kubang Kangkung. Gitu. Oh, mungkin itu namanya Kubangan. Kubangan Oh, ya. gitu ya. Itu berarti alami ya Rekan Dedi ya? Alami betul, alami, bukan buatan alam. Kayak telaga gitu ya berarti. Ya betul. Baik. Siap, Wah. baik. Terima kasih sekali ini untuk informasinya rekan Dedi pagi hari ini, dan selamat bertugas kembali, selamat melanjutkan aktivitas. Sudah sarapan Baik. tadi rekan Dedi? Alhamdulillah, sebelum sini tadi sarapan dulu rekan Ida juga siap. rekan. Baik. Makanya kita tunggu-tunggu gak datang-datang ya. Ternyata sarapan dulu. Salam buat rekan-rekan yang ada di Prima Iya, FM ya. Ya betul, saya sekarang ditemani oleh Mas Roy ini berdua nih. Siap. Iya. Baik. Baik, salam untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi rekan Dedi dan juga rekan Roy yang bertugas. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik itu tadi ya. Laporan dari rekan Dedi Sunardi, Prima FM Cilacap yang melaporkan langsung dari perempatan Jeruk Legi Cilacap ya. Baik, setelah ini kita akan hadirkan jaring kabar pilihan. Tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Kabar Lantas. Informasi arus lalu lintas. Kebiruan langit Palestina telah koyak oleh Zionis Israel laknatullah. Deru peluru beradu kejar membabi buta ke arah Mujahid. Meninggalkan janda dan para yatim yang kelaparan dan kedinginan. Cukupkah hanya berduka? Buka nuranimu. Ulurkan tanganmu sebagai pembuka ridhonya. Salurkan bantuan ke Palestina melalui rekening bantuan Palestina di nomor rekening UBS 1110-100-822 atas nama Suminto QQ Palestina, dan di BSI nomor rekening 2234-234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta. Usai transfer, konfirmasi ke 081-2298-2256 atas nama Sunarjo. Kabar Persada. Radio Persada